Sebelumnya saya mau berterima kasih karena teman-teman sudah bergabung di sesi Ruang Berbagi sore kali ini, dan ini adalah sesi ke-7 kita. Nah, buat teman-teman yang lain yang mau tahu sesi-sesi yang sebelumnya itu ada apa aja, nanti bisa menghubungi ASP. Jadi kita sudah punya list-list video-video dari sesi-sesi Ruang Berbagi yang sebelumnya. Oke, Mbak Rita, silakan dimulai, Mbak. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih Mbak Ikna sudah mengundang kami untuk berbagi sedikit pengetahuan menulis. Mungkin berguna sedikit pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan selama menulis di Jakarta Post selama 30 tahun. Kemudian menjadi penulis buku sampai saat ini. Mungkin kita bisa sama-sama berbagi ya. Saya juga masih belajar kok teman-teman. Selamat bergabung ya. Oke Mbak Ikna. Oke Mbak, mau kita mulai ya presentasinya. Ini aku sudah tampilkan di layar, teman-teman bisa sambil sama-sama lihat di sini. Oke, ya mungkin saya hanya berbagi ya. Sebetulnya teman-teman semua sudah jago-jago menulis ya. Saya hanya berbagi bagaimana sih sebetulnya menulis kreatif itu, bagaimana teknik-tekniknya, dan juga bagaimana kita kaitkan dengan penulisan untuk topik-topik mengenai masalah HKSR ini. Karena mungkin teman-teman bisa lihat saja PowerPoint-nya, yang semuanya juga sudah tahu bahwa menulis itu adalah merangkai kata-kata, kalimat, semua sebetulnya memiliki kemampuan untuk menulis. Siapapun yang mempunyai pesan, informasi, gagasan, pemikiran, semua dapat dituangkan dalam karya tulisan. Mungkin kita sejak SD ya sudah ada pelajaran mengarang. Jadi mungkin ini bukan sesuatu yang sulit atau aneh gitu ya, sesuatu yang baru. Tapi ini adalah memang kebiasaan kita menulis itu sudah kita dapatkan sejak kita SD, namun di Indonesia ini banyak juga yang tidak suka menulis, gitu. Hanya membaca tapi tidak menulis. Nah, ini mungkin kita latihan sharing ini bagaimana kita dapat meningkatkan writing skill kita. Jadi siapapun bisa menulis ya teman-teman ya. Kemudian kita ada jenis-jenis tulisan, kita bagi jadi fiksi dan non-fiksi. Kemudian jenis-jenis tulisan berdasarkan tujuan. Kita kenal ada 4 jenis tulisan: eksposisi, expository, explanatory writing, kemudian tulisan-tulisan persuasi, seperti iklan, editorial, advokasi, termasuk pekerjaan kita ya. Kemudian ada narrative writing, artinya bercerita, storytelling. Nah ini penting juga untuk teman-teman di penggiat HKSR adalah kemampuan untuk storytelling juga sangat diperlukan. Kemudian descriptive writing, seperti puisi, jurnal, novel, drama. Kemudian juga ada tulisan-tulisan jurnalistik seperti berita, features, dan opini. Kemudian kenapa kita harus menulis kreatif ya? Karena penting sekali bagi para teman-teman nih, kita semua penggiat HKSR ini. Jadi kenapa kita harus menulis kreatif ya? Sebetulnya apa sih definisi creative writing? Itu sebetulnya nggak ada definisi yang baku ya.
karena menulis sendiri merupakan proses kreatif yang membutuhkan kreativitas. Jadi seperti definisi dari Eric Gold, ada William Smith, writing is a creative act. The act of writing is creative because it requires to interpret or make sense of something, an experience, a text, or an event. Jadi sebetulnya menulis juga memang sudah perilaku kreatif ya. Jadi yang namanya creative writing itu memang sulit didefinisikan, tapi sesuatu yang membutuhkan pemikiran kreatif, inovatif dalam menyampaikan gagasan atau informasi kepada target audience. Biasanya itu sangat diperlukan oleh teman-teman yang menjadi advokat sejati HKSR, karena disitulah bagaimana kita menyampaikan sesuatu yang sebenarnya di Indonesia ini sangat sensitif, tapi dengan bahasa yang menarik, diksi-diksi pemilihan kata yang baik, sehingga informasi itu sangat efektif. Nah, ini diperlukan skill untuk menulis kreatif. Jadi, the best way to define creative writing, jadi apa yang terbaik untuk mendefinisikan creative writing adalah sesuatu yang berdasarkan pemikiran kreatif ya. Misalnya kita membuat television script, Instagram story, blog story, kemudian bagaimana sih menyampaikan, kalau blog kan tuh panjang ya, kemudian yang singkat, pendek, tapi menarik, infografis, teman-teman atau campaigns untuk HKSR. Nah, ini membutuhkan tingkat skill penulisan kreatif yang sangat tinggi agar campaigns-nya menarik, kemudian efektif pemaparan gagasannya, kemudian penyampaian informasinya kepada target audiens kita, baik terhadap remaja maupun target audiens yang lain, supporting system-nya, misalnya kepada guru, kepada para kebijakan, pengambil kebijakan, dan sebagainya. Oke. Kemudian, kenapa sih perlu creative writing dalam advokasi HKSR ini? Karena kita melihat ya, ini masalah yang sangat tabu, tapi sangat krusial sekali, dan kita sebagai penulis juga harus betul-betul mengerti masalah HKSR ini secara mendalam. Jadi saya mulai menulis isu-isu ini ketika mengikuti ICPD ya, berpuluh tahun yang lalu. Ini di media sendiri itu menjadi prioritas yang tidak penting ya ketika itu ya. Kenapa? Kita belum di media sendiri, kami belum paham pentingnya hak kesehatan reproduksi remaja. Kita tidak memberi ruang pada isu-isu hak kesehatan reproduksi remaja. Padahal ini sangat penting. Jadi kami mengakui di media ini penulisan-penulisan tentang hak kesehatan reproduksi remaja ini masih sangat minim. Sampai 10 tahun ke belakang tuh masih kita di media massa belum memberikan porsi yang cukup untuk mengangkat isu-isu hak kesehatan reproduksi remaja ini. Jadi mungkin mengapa juga banyak dari kami penulis juga belum begitu paham bagaimana sih menuliskan isu-isu remaja sehingga mendapatkan perhatian dari pembaca kami, dari pemegang kebijakan, dari seluruh stakeholder di masyarakat, supaya hak kesehatan reproduksi remaja ini mempunyai
tempat porsi yang cukup di media massa, sehingga masalah-masalah ini terangkat, dan kami semua bertanggung jawab sebagai media, kami bertanggung jawab untuk memunculkan diskurs, nasional diskurs ya, mengenai hak-hak kesehatan reproduksi remaja ini yang dulu itu tidak dianggap penting. Namun sekarang kami, teman-teman di media, terutama teman-teman yang sangat peduli mengenai HKSR ini, membuat satu aliansi ya. Ini aliansi satu visi juga, aliansi media. Aliansi media bagaimana kami mendorong editor-editor semua di setiap lini di televisi, di mainstream media terutama, untuk menempatkan isu-isu hak kesehatan seksual reproduksi ini menjadi isu nasional yang sangat penting. Nah, tapi memang untuk itu kami juga melatih teman-teman media, terutama yang teman-teman media jurnalis-jurnalis muda, untuk betul-betul mempelajari masalah hak-hak kesehatan reproduksi remaja ini secara mendalam, secara menyeluruh sebelum kami menuliskannya gitu. Jadi memang dibutuhkan pengetahuan yang mendalam dulu sebelum kami menuliskan isu-isu ini di media kami. Tapi untuk teman-teman juga, di teman-teman penggiat HKSR, tentunya sudah paham semuanya ya mengenai HKSR secara mendalam. Tapi bagaimana menyampaikan, karena kan banyaknya masalah yang dialami oleh para remaja kita, adalah kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai HKSR, sehingga banyak menyebabkan masalah kehamilan dini, kehamilan yang tak diinginkan, kurangnya pengetahuan mengenai badannya sendiri, sistem reproduksinya sendiri, kemudian adanya kasus-kasus dating violence atau kekerasan berbasis gender, ataupun bahkan pernikahan dini, segala macam. Karena memang mereka, para remaja ini tidak mendapatkan informasi yang cukup, baik di media mainstream, maupun apalagi di sekolah, maupun di rumah ya. Akibatnya ya terjadi masalah ini ya. Kami di media juga sangat bertanggung jawab mengapa kami tidak memberikan porsi yang cukup, memberikan informasi dan pengetahuan mengenai HKSR terhadap pembaca-pembaca kami, terhadap orang tua, parents, terhadap government, terhadap semua stakeholder, bahwa ini adalah penting. Ini adalah tanggung jawab kami, dan itu mungkin kita juga party yang bisa to be blamed gitu ya, karena kita tidak memberikan informasi. Nah, untuk itu kami sih mengharapkan teman-teman penggiat HKSR ini, karena berhubungan langsung dengan para remaja, tentunya informasi dari teman-teman ini sangat bermanfaat, sangat, karena langsung mengenai sasaran ya. Dan tentunya untuk memberikan informasi dan pengetahuan terhadap remaja-remaja kita ini, tentunya teman-teman juga harus mengasah kemampuan menulis kreatif tentang isu-isu HKSR ini. Bagaimana memberikan informasi dan pengetahuan tentang HKSR dengan akurat, tepat, namun menarik, sehingga tidak membosankan, sehingga tidak lari, anak-anak itu tidak lari ke sumber-sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian juga penulisan kreatif sekarang itu kan banyak sekali platformnya, tidak hanya di media mainstream, tetapi teman-teman kan juga punya social media platform seperti Facebook, Instagram. Nah itu
diuji kekreatifan teman-teman, namun juga selain kreatif, teman-teman juga harus memperhatikan adanya rambu-rambu, etika-etika dalam penulisan isu-isu HKSR, dalam menyampaikan informasi HKSR, karena kami di media itu sangat ketat dalam menerapkan etika jurnalistik penulisan masalah-masalah isu HKSR. Misalnya ketika kita memberitakan kasus kehamilan dini misalnya, itu kita sangat memperhatikan situasi dari anak-anak yang menjadi korban ini dan bagaimana kita melindungi privasinya, bagaimana kita tidak menjudgment atau tidak menghakimi seperti wah itu karena kamu main-main dengan temanmu, kamu tidak tahu segala macam lah, itu media sangat ketat sekali. Kemudian juga kita juga memperhatikan faktor-faktor sosial, budaya, agama, politik, sehingga kita ada rambu-rambu yang sangat ketat. Kita juga harus menghormati hak mereka, bagaimana kita melindungi, misalnya ada kasus-kasus pemerkosaan anak di bawah umur, kemudian ada kasus-kasus pernikahan dini, itu seperti kasus-kasus remaja yang terkena HIV/AIDS, itu betul-betul penulisan kami itu disaring dengan sangat ketat, berdasarkan etika jurnalistik yang sangat ketat. Kemudian kita menghormati hak anak, hak remaja, kemudian juga sistem hukum di negara kita. Sehingga walaupun kita harus menulis kreatif, namun teman-teman juga harus juga mengetahui rambu-rambu dan etika dalam menyampaikan pesan-pesan dalam campaign, seluruh campaign atau advokasi, edukasi kepada target audiensnya, sehingga tidak menimbulkan friksi-friksi yang malah menjadi backlash dari kegiatan advokasi dan edukasi teman-teman, mungkin di sekolah atau di komunitas, segala macam. Karena itu yang kita harus perhatikan. Jadi bagaimana kita menulis, tetapi juga kita harus memiliki sensitivitas yang sangat tinggi. Kemudian juga kita mengerti konteks sosial, budaya, dan agama di setiap daerah. Misalnya ketika saya kemarin yang disupport oleh Aliansi Satu Visi, saya mengunjungi beberapa teman-teman remaja di Kupang, di Keva dan Labuan Bajo. Itu mereka memiliki problem-problem yang berbeda. Tentu saja kami juga sangat memperhatikan konteks sosial budaya mereka. Kemudian juga kami sangat memperhatikan privasi mereka, bagaimana kita tidak boleh misalnya wah di Kupang banyak anak-anak yang sudah kumpul kebo misalnya ya, karena memang mereka dibiarkan oleh orang tuanya. Tentu saja kita tidak bisa menulis seperti itu. Kenapa mereka? Tapi kita harus menggali dalam sosial, kultural background mereka. Kenapa bisa begitu? Sehingga ketika kita menuliskan masalah-masalah HKSR ini, kita tidak bisa hanya satu layer informasi saja, tetapi kita harus mempelajari semua. Tentu saja teman-teman juga ketika membuat kampanye atau membuat advokasi, edukasi mengenai masalah HKSR, tentunya teman-teman juga harus mempelajari situasi, kondisi,
di setiap tempat, karena setiap tempat misalnya di Jawa Tengah, Mas Ajis mungkin memiliki pengalaman yang berbeda dengan Mbak Ikna yang di Jakarta, atau teman-teman yang di Labuan Bajo, atau di Lombok, atau di Bali. Itu kan mereka mempunyai kebiasaan dan persoalan yang sangat berbeda dan dengan konteks sosial budaya yang berbeda. Makanya kita harus memiliki kreativitas bagaimana agar kampanye atau edukasi, advokasi yang kita sampaikan di suatu tempat ini sesuai dengan konteks sosial mereka dan target yang kita tuju, sehingga tidak mengalami mengakibatkan friksi-friksi atau malahan jadi masalah, lebih menjadi masalah lagi. Dan pemilihan kata-kata itu sangat penting. Kemudian juga mungkin untuk lebih mendekatkan kita dengan masyarakat, dengan teman-teman di satu tempat, mungkin pemilihan bahasa lokal mungkin lebih menarik, ya, lebih mengena, sehingga apa pesan-pesan teman-teman juga lebih karena mereka, seperti saya lihat waktu saya ke Labuan Bajo, mereka memakai bahasa lokal karena mereka nggak mau memakai bahasa-bahasa yang kebarat-baratan karena mereka tidak mengerti. Nah, itu salah satu kreativitas, ya, dan saya senang sekali mereka menggunakan bahasa lokal ketika mereka menyampaikan isu-isu masalah HKSR terhadap teman-temannya di sana, ya, sehingga nyambung gitu. Kalau misalnya kita mungkin apalagi berbahasa Indonesia atau bahasa Inggris, mereka juga rada menjauh, ya, tetapi dengan bahasa lokal saya melihat bagaimana mereka itu menjadi satu gitu, bagaimana mereka mengerti pesan-pesan itu. Juga itu penting untuk para orang tua, para guru, sehingga mereka juga, oh ya, ternyata HKSR ini sangat penting dengan bahasa mereka gitu, dengan bahasa yang lugas, bahasa yang dikenal oleh mereka, sehingga bukan bahasa yang mereka tidak mengerti, sehingga itu memerlukan juga kreativitas dari teman-teman bagaimana supaya pesan itu disampaikan secara maksimal, secara efektif. Nah, penggunaan bahasa lokal saya melihatnya sangat menarik gitu. Saya ingin juga nanti ketika kebetulan saya sedang menulis masalah anak-anak muda di Indonesia, jadi saya disupport oleh Aliansi Satu Visi di Nusa Tenggara dan di Jawa Timur. Mungkin saya akan keliling Indonesia untuk bagaimana melihat teman-teman penggiat HKSR di seluruh Indonesia, penyampaian advokasi mereka. Saya ingin melihat bagaimana juga mereka menuliskan kampanye-kampanye advokasi mereka di Instagram, di Facebook, di segala macam, di blognya. Saya ingin melihat, karena kebetulan saya diberi kesempatan untuk keliling Indonesia untuk melihat bagaimana para penggiat HKSR ini bekerja di lapangan. Kemudian saya juga melihat bagaimana masalah itu yang ada di lapangan. Sehingga saya berterima kasih pada Mbak Ikna dan teman-teman di Aliansi Satu Visi karena sudah membantu kami. Oke. Kemudian kayaknya gitu aja, ya. Karena menulis itu sebetulnya kita menulis setiap hari, ya, menulis laporan untuk donors, ya, menulis laporan untuk menulis kegiatan kampanye. Jadi sebetulnya menulis kreatif itu adalah kegiatan sehari-hari kita dan pembelajaran seumur hidup kita. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu pimpinan Aliansi Satu Visi, pimpinan PKBI yang belum menulis secara berkelanjutan, tidak ada kata terlambat
bagi adik-adik penggiat HKSR, menulis merupakan proses pembelajaran seumur hidup. Karena kita selalu belajar, karena masalah-masalah ini terus berkembang dan berbeda setiap hari. Sehingga menulisnya juga harus berbeda. Metodenya, caranya, medianya. Dulu kan kami belum ada media sosial. Jadi kami menggunakan mainstream media platform. Tapi sekarang ini dengan informasi yang begitu terbuka, platform yang begitu banyak, kreativitas dari teman-teman penggiat HKSR ini dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan zaman. Kayaknya gitu aja ya Mbak Ikna ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mbak Rita. Mbak Rita ini juga merupakan wartawan yang sudah 30 tahun ya Mbak ya, menulis. Sudah 30 tahun lebih bekerja di dunia jurnalistik dan penulisan. Nah, kalau dari Mbak Rita sendiri, apa sih Mbak yang bisa membuat konsisten selama 30 tahun itu tetap menjadi seorang penulis? Karena menulis itu merupakan proses kreatif itu, menjadikan kita kreatif terus. Gitu. Nah, kalau saya mungkin agar selalu up to date dengan apa yang terjadi sehari-hari di Indonesia maupun di seluruh dunia. Kemudian passion kita ya, menulis itu merupakan alat kita untuk mengedukasi pembaca juga ya. Jadi saya sangat bersyukur bisa menulis selama ini ya, dan mungkin mudah-mudahan masih bisa beberapa tahun lagi kalau Tuhan mengizinkan. Tapi bahwa menulis itu membuat kita belajar setiap hari. Menjadi jurnalis itu kita harus belajar apapun, karena kita harus meliput masalahnya macam-macam, politik, sosial, ekonomi, budaya, kesehatan. Jadi setiap hari itu kita belajar. Ketika belajar, sel-sel otak kita itu selalu bertumbuh, sehingga kita mungkin agak lambat pikunnya. Mungkin itu Mbak Ikna. Luar biasa. Jadi ya karena memang passion juga ya Mbak, jadi bisa membuat bertahan selama 30 tahun loh, luar biasa. Nah, tadi kan di halaman pertama Mbak Rita mengatakan bahwa siapapun bisa menulis gitu. Tapi kan sering ya Mbak kita merasa kayak kok susah banget ya menulis, harus mulai dari mana. Nah, ada nggak sih Mbak Rita tipsnya apa yang perlu kita lakukan pertama kali untuk menuliskan sesuatu? Kita mau menulis apa dulu? Tentukan dulu topiknya gitu ya. Kemudian dalami masalah itu. Kita mau menulis surat cinta, siapa yang kita akan tuliskan? Kita mau menulis laporan pada siapa? Kita mau menulis suatu advokasi, kampanye advokasi, masalah apa yang kita akan tuliskan gitu. Sehingga pertama kali adalah belajar mempelajari topik yang akan kita tulis dulu sebelum kita menulis. Sehingga apa yang kita tulis itu memiliki makna. Apapun, kita menulis, mau menulis diary, menulis Instagram, jadi nggak asbun atau asal menulis atau asal bunyi, tetapi kita betul-betul mengetahui topik apa yang akan kita tulis dulu, gitu loh. Jadi startnya itu dulu, pelajari apa ya yang akan kita tulis. Mungkin laporan untuk donors, wah apa aja poin-poinnya yang pertama harus kita lakukan. Atau kita menulis akan membuat kegiatan remaja, kegiatan apa yang akan kita kampanyekan. Nah, topik itu dulu yang kita harus kuasai sebelum menulis. Menulis apapun, topik yang utama yang harus kita pelajari, konten apa yang kita akan tulis, itu dulu yang kita harus pelajari, Mbak Ikna. Oke, baik Mbak Rita, thank you. Jadi memang, tapi justru malah ini ya, sebelum kita menulis memang kita harus justru memahami dulu, banyak-banyak membaca terkait yang mau kita tulis, baru setelah itu kita bisa menuliskan dengan, ya tidak ngasal tadi ya, seperti kata Mbak Rita. Nah, Mbak, ini ada pertanyaan dari Nino. Dear Mbak Rita, saya Nino dari GWL INA.
Terima kasih, materinya sangat menarik. Saya ingin bertanya, seberapa urgent proses pengeditan dalam menulis kreatif? Oh, sangat urgent sekali. Di situ editor sangat berperan penting dalam men-screening ya, terutama tadi dalam penulisan HKSR ini ada rambu-rambu dan etika-etika. Ini creative writing itu adalah juga mengedit kata-kata sehingga kata-kata tersebut mempunyai dampak yang sangat dahsyat untuk pembacanya. Sehingga editor itu memegang peranan sangat penting dalam penulisan apapun, penulisan buku, penulisan artikel di di koran, di majalah. Editor itu seperti raja lah. Saya dulu belajar pertama kali dulu menulis masih pakai mesin tik ya, sehingga nggak ada kopinya. Jadi editornya udah seperti raja kita. Jadi penulis yang salah aja kita dirobek gitu. Jadi kita lupa apa yang kita tulis. Sekarang kan enak pakai komputer, ada copy, ada soft copy-nya. Tapi proses editing itu sangat-sangat penting. Di situ editor memegang peranan. Editor harus mengetahui masalahnya lebih mendalam daripada penulisnya. Karena dia mengedit kata-kata, kalimat-kalimat, paragraf-paragraf, sehingga membacanya menjadi, flow-nya menjadi sangat smooth ya, sangat halus gitu, sehingga bacaannya, tulisannya menjadi indah. Nah, itu pentingnya editing dalam proses penulisan kreatif. Editor memegang peranan sangat-sangat penting. Saya menjadi editor ya 20 sampai 25 tahun lah, sehingga di situ kami juga memberikan input terhadap penulis, terhadap jurnalis, apa yang kurang, apa yang harus ditambah, data apa yang harus ditambahkan, kalimat apa yang harus dirubah, sehingga tidak tulisan itu menjadi baik, menjadi informatif. Di situ editingnya sangat penting. Kira-kira gitu ya. Oke, siap. Ada pertanyaan berikutnya nih, Mbak. Bukan pertanyaan sih, ini mungkin pernyataan. Kak, kalau mau nulis, aku kadang merasa kurang percaya diri, khawatir kalau tulisannya nggak layak. Nah, gimana nih Mbak cara untuk mengatasi kalau sebelum menulis aja kita sudah merasa nggak percaya diri, terus ujung-ujungnya kita nggak jadi menulis? Apa itu menyerah sebelum perang tuh namanya. Jangan takut, pokoknya siapapun bisa nulis. Aduh, pokoknya pede aja gitu loh ya. Tetapi juga PD itu harus tentu harus ditambah dengan pengetahuan ya, bukan asal PD. Tapi jangan menyerah sebelum perang dulu gitu. Karena menulis itu kan happy aja gitu, happy aja. Passionnya itu ditumbuhkan. Kemudian semua tulis aja mulai dari pertama kali. Memang susah banget ya pertama kali mau nulis apa nih ya, untuk pembuka kalimatnya tuh apa gitu. Tapi tulis aja dulu semuanya. Kemudian kita baca, sesudah baca, oh ya kayaknya kita self editing dulu ya. Jadi kita mengedit sendiri. Oh kayaknya ini nggak enak nih ya. Tapi tulis dulu, tuangkan dulu semua pikiran-pikiran dalam komputer ya sekarang, dalam kertas. Kalau dulu tuliskan aja semua dulu, kemudian baru kita baca, oh ya ternyata tulisan saya kurang baik atau data-datanya kurang. Nah, mari baca kembali yang reference. Jadi untuk contoh ya misalnya saya menulis satu artikel, itu biasanya di koran itu paling banter 1000 kata ya. Untuk menuliskan 1000 kata, saya research mengenai masalah itu, membaca semua reference yang ada, itu bisa sampai 1-2 minggu. Jadi sebelum bisa menulis satu artikel di koran, itu saya, biasanya itu untuk features ya, kalau untuk berita tuh gampang. Satu hari bisa jadi. Tapi untuk features yang mendalam, laporan yang mendalam, untuk satu topik itu saya bisa berminggu-minggu mempelajari
masalah tersebut dari reference yang ada. Jadi pede aja gitu, tapi juga harus diikuti dengan membaca banyak mengenai masalah yang akan ditulis tersebut, teman-teman ya, Dek ya. Oke, Pede Mbak. aja ya, jangan nggak pede ya, harus berjuang, tulis saja. Nanti kita baca hasilnya, nanti kita edit lagi, oh ternyata ini kurang. Tapi mulai dulu, pede. Ya, berarti langkah pertamanya adalah memulai ya Mbak, karena kalau kita nggak mulai ya nggak akan pernah jadi tulisan itu. Walaupun jelek, walaupun apa, nggak apa-apa dimulai dulu, nanti kan lama-lama juga terbiasa, orang ngasih input, juga bisa semakin membaik kan Mbak tulisannya. Betul ya, kayak kita mau bertani tapi nggak nyangkul dulu ya, nggak jadi bertaninya kan, sama aja dengan menulis, nggak nulis dulu, nggak langsung menulis ya nggak jadi tulisannya. Mulai dulu. Iya, dan tadi juga satu hal yang aku tangkap juga dari Mbak Rita yang juga penting adalah memang ternyata membaca itu adalah dasar sebelum kita bisa menulis ya Mbak. Semakin kita banyak membaca, maka semakin kaya juga tulisan yang akan kita buat. Betul sekali, betul sekali, karena tulisan itu kan kita ingin menginformasikan sesuatu topik, misalnya HKSR misalnya mengenai pernikahan dini misalnya. Sebelum itu kan kita harus membaca dulu semuanya masalah-masalah yang ada, kalau bisa seluruh Indonesia, kalau bisa kita bandingkan di dunia yang lain juga bagaimana, sehingga ketika kita menuliskan itu menjadi kaya tulisannya, menjadi kaya nuansanya, nuansa budaya, nuansa ekonomi, bahwa pernikahan dini itu bukan hanya mereka itu menikah, tetapi ada faktor-faktor lain, misalnya kemiskinan, faktor budaya yang memang mengharuskan mereka menikah secara dini, sehingga tulisan kita menjadi bulat, komprehensif gitu. Jadi membaca itu modal utama sebelum menulis. Kita menulis apa kalau kita tidak tahu apa-apa mengenai topik yang akan dituliskan. Begitu, Mbak. Oke, mantap Mbak Rita. Pertanyaan berikutnya dari Ajis. Bagaimana cara menumbuhkan komitmen dalam menulis? Kadang kalau bosen, hilang minat untuk menulis. Jalan-jalan dulu Mas Ajis, keluar dulu, cari info, cari inspirasi dulu. Tapi memang menulis itu memerlukan kesabaran. Kadang-kadang kita putus asa, nih tulisannya jelek sekali. Saya misalnya, aduh nih tulisan jelek sekali, boring. Kadang-kadang mentok juga ya, karena kita menulis juga kadang-kadang suka blank gitu, blank ada nulis apa lagi ya gitu ya. Memang seringkali kita dilanda kebosanan, terus kejenuhan menulis, tetapi komitmen kita ini untuk apa menulis? Misalnya Mas Ajis untuk mengadvokasi adik-adik remaja. Nah, itu kan tujuan yang sangat mulia. Jadi kita juga lihat motivasi kita menulis ini apa, sehingga tumbuh kembali passion untuk menulis, lupa kejenuhan itu, sehingga kita terus bersemangat untuk menggali topik-topik tersebut dan menyampaikan informasi pada adik-adik yang memerlukan informasi tersebut. Jadi motivasi dalam diri kita untuk menulis itu apa gitu. Seperti saya ingin menulis untuk misalnya saya menulis opini. Menulis di opini itu biasanya kita untuk ngomporin para pengambil kebijakan ya, supaya berubah suatu kebijakan misalnya mengenai HKSR ini, mengenai pentingnya remaja ini diperhatikan, program-program remaja diberikan dana yang cukup atau bagaimana. Nah, itu kan saya punya motivasi untuk ngomporin ya, sehingga saya semangat nulisnya. Gitu Mas Ajis. Mas Ajis juga mungkin apa motivasi menulis ini, sehingga bisa hilang kejenuhan, boring, capek, mentok. Pikiran tuh kadang-kadang kita mentok, aduh ngapain dulu, ya udah ngopi dulu. Kadang-kadang ya udah tinggalin dulu, lihat dulu taman atau lihat jalan-jalan dulu.
balik lagi kita udah punya semangat. Gitu Mas Ajis, jangan patah semangat. Siap. Ya tadi ya Mbak, pokoknya kalau tiba-tiba kebosanan melanda ya kita mencari selingan supaya nggak bosan, atau mungkin nulisnya bisa pindah ya sambil di taman, di pinggir danau gitu kan, sambil ngelihat. Oh iya, tentu saja. Sekarang kan gini, sekarang di media mainstream juga jurnalis-jurnalis tidak diwajibkan ke kantor. Kalau dulu kan kita sebel banget nulis di booth yang kecil-kecil itu kan. Nah, sekarang kita untuk menulis tuh kita bisa di taman, bisa di coffee shop, bisa di pantai, di mana. Jadi hilangkanlah kejenuhan itu dengan berganti tempat atau berganti suasana, sehingga suasana hati balik menjadi semangat untuk menulis. Jadi sekarang ini sudah borderless journalism, borderless workers gitu. Jadi teman-teman jurnalis muda sekarang ini nggak diwajibkan untuk datang ke kantor, mereka bisa nulis di mana aja. Itu juga sebagai salah satu pemberi semangat untuk terus menulis kreatif. Karena di lingkungan kantor kan kadang-kadang menyebalkan, capek, boring gitu ya, nggak keluar ide. Apalagi untuk menulis kreatif itu diperlukan suatu suasana yang mendukung gitu. Nggak bisa kita di kantor kadang-kadang nggak bisa nulis di kantor, biar 8 jam di kantor juga nggak keluar idenya gitu loh. Untuk menulis kreatif ya, kalau untuk menulis berita ya wajib gitu. Tapi untuk menulis kreatif, menulis yang membutuhkan kreativitas imajinatif yang sangat tinggi, kadang-kadang di tempat lain kita bisa mendapatkannya. Misalnya ya kita pergilah ke sawah atau ke laut, kemana gitu loh, Mbak. Siap Mbak Rita. Terima kasih, semoga menjawab ya untuk Ajis. Pertanyaan berikutnya Mbak dari Nino lagi nih. Dia bertanya, lebih mudah mana menulis judul di awal tulisan atau setelah tulisan selesai? Kadang kesulitan dalam memilih judul yang tepat dan menarik. Pertama kali kita buat judul dulu, ya. Dari judul itu kita bisa ke bawah, paragrafnya terbina dengan smooth ya, dengan judul yang pertama yang kita. Tapi nanti ketika dalam perjalanan kita menemukan ada clue-clue atau bukti-bukti yang baru atau data-data yang terbaru atau masalah, itu bisa jadi judul, kita bisa ganti judulnya gitu. Tapi pertama kali frame-nya kita harus ada outline dulu ya, untuk menulis kreatif itu ada judulnya dulu. Nanti judul bisa berubah, tapi paling tidak judul itu bisa memberikan kita guidance untuk menulis paragraf per paragraf sehingga menjadi suatu tulisan yang utuh. Nanti judulnya bisa kita ganti yang lebih eye catching atau lebih menarik, lebih oke, itu bisa nanti. Tapi untuk pertama kali kita berdasarkan, kita buat outline-nya dulu, outline tulisan kita itu mau ngapain, kita mau nulis apa, kemudian topik-topik apa yang akan kita masukkan ke dalam konten tulisan kita itu. Nah, judul yang di atas pertama tadi membantu kita untuk memberikan struktur pemikiran untuk tulisan tersebut. Tapi nanti judul bisa lebih fleksibel, kita bisa lebih memilih kira-kira judulnya yang paling eye catching ini nih. Nah, kita bisa nulis selama judul itu tidak menyimpang dari konten yang ada. Gitu Mas Nino. Kira-kira gitu Mas. Oke Mbak. Nah, sebenarnya kan kalau kayak di model-model penulisan yang sekarang ini kan Mbak, banyak nih yang judulnya itu sebenarnya nggak mencerminkan isi artikelnya tapi bombastis gitu. Misalnya kayak 5 jenis tanda pubertas, tanda kelima akan membuatmu tercengang. Nah, yang kayak gitu-gitu itu sebenarnya bisa jadi metode nggak sih Mbak untuk membuat emang clickbait aja gitu, biar orang banyak yang ngebaca artikel kita atau ngebaca tulisan kita walaupun sebenarnya mungkin nggak nyambung gitu antara judul sama isinya. Sebetulnya sih nggak apa-apa ya, tapi ya sebaiknya yang nyambung gitu ya, yang bombastis tapi nyambung dengan tulisan di bawahnya. Emang judul kan ingin menarik pembaca ya, menarik audience untuk membaca tulisan kita. Bisa aja dengan bombastis, tapi ya juga bombastis yang nyambung gitu Mbak. Nah, jadi oke lah,
di masalah ini, tapi juga ingat juga etika-etika penulisan itu. Judul juga kadang-kadang misleading ya. Judulnya gini, kontennya lain gitu. Nah, itu juga hati-hati untuk memberikan informasi seperti itu gitu. Nanti misleading informasinya. Tapi bahwa judul harus menarik, iya. Tapi judulnya juga yang harus nyambung sama tulisan dan fakta-fakta yang ada. Sehingga tulisan itu menjadi lebih bermutu walaupun dipasang di mana aja, di Facebook ya, di Instagram, tulisannya pasti quality writing itu kita bisa lihat gitu. Bisa baca, oh ini yang penulisnya mengerti apa yang ditulisnya, mengerti masalahnya. Dari tulisan itu kita bisa membaca pikiran penulis dan membaca pemahaman penulis mengenai topik yang ditulisnya dari tulisan itu. Siap? Oke, siap Mbak. Sudah cukup jelas. Ini ada pertanyaan dari Vita nih Mbak, terkait dengan tahapan menulis. Tadi kan sebenarnya ya secara sekilas-sekilas sudah dibahas ya Mbak, tapi kalau kayak secara teknis, sebenarnya tahapan menulis itu gimana Mbak? Apakah misalnya kayak kita tuh wajib untuk bikin kerangka dulu, lalu kemudian ya kita tadi mulai dari judul, baru kemudian paragraf pertama dan selanjutnya, atau kalau Mbak Rita sendiri punya tips nggak Mbak untuk tahapan menulis itu seperti apa? Tetap itu adalah kerangka tulisan, outline tulisan itu sudah merupakan sesuatu yang baku ya. Namun dengan berjalannya pengalaman menulis, dengan pengalaman menuliskan beratus-ratus mungkin beribu-ribu artikel, kami jadi terbiasa frame di otaknya tuh mau menulis apa. Tetapi tetap saya mempunyai kerangka tulisan. Jadi menulis judulnya dulu, kemudian fakta-fakta kita masukkan, baru nanti dirangkai. Jadi menulis itu seperti melukis gitu. Seperti seni merangkai kata-kata. Jadi tapi dengan adanya outline yang jelas akan memudahkan kita untuk menulis secara terstruktur. Paragraf per paragraf itu nyambung. Jadi tetap kita memerlukan, walaupun kita ini misalnya sudah 50 tahun menulis atau berapa puluh tahun menulis atau baru mulai menulis sama saja. Jadi kita tetap berpacu pada kerangka outline penulisan kita. Karena kalau enggak kita kemana-mana gitu. Subjeknya bisa rambling. Jadi nggak fokus tulisan kita. Jadi Mbak Vita tetap aja, walaupun mungkin Mbak Vita sudah menulis berapa puluh tahun, tetap kita harus ada kerangka tulisan at least di dalam otak kita ya Mbak Vita. Jadi apa yang akan kita tuliskan, judul apa yang mungkin kita bisa invoking gitu, inspirasi, memberikan inspirasi pada pembaca. Pertama kali itu dulu, tentu nanti seperti jam terbang pilot gitu, lama-lama smooth, lama-lama semua kerangka outline itu sudah ada di dalam kepala kita gitu, sudah biasa. Tetapi tetap kita itu harus ada outline-nya. Mbak Vita mungkin banyak menulis juga ya Mbak. Cinta Mbak apa? Menulis surat cinta Mbak, sama menulis proposal. Wow, itu lebih dahsyat tuh. Harus pakai perasaan. Waduh. Ada yang diterima, Mbak. Dan imajinasi, Mbak. Nah, itu harus sering berimajinasi juga ya Mbak ya, berarti kalau untuk yang penulisan kreatif ini. Itu kreatif, benar, imajinatif. Tapi juga berdasarkan data yang valid, fakta-fakta yang valid. Oke. Mbak, lalu ini mau nanya juga nih, misalnya kalau kita mau menulis yang menggunakan narasumber gitu, apa aja sih sebenarnya pertimbangan untuk menemukan narasumber yang tepat? Anggaplah nih kita misalnya mau ngeliput tentang tentang HKSR deh gitu Mbak. Misalnya ini Kementerian Pendidikan baru saja meluncurkan rencana piloting untuk pendidikan HKSR di sekolah-sekolah gitu.
Nah, terus kita mau bikin artikelnya nih, tapi kita nggak mau yang model berita gitu, memang dia bentuknya artikel yang nantinya bisa dibaca oleh anak-anak yang remaja lah gitu. Nah, siapa aja sih Mbak yang bisa kita jadikan narasumber dan pertimbangannya itu apa? Oke, ya, ini contoh yang menarik banget ya. Ini pemerintah mulai ada program HKSR di sekolah-sekolah ya. Pertama kan kita melihat dulu masalahnya. HKSR tuh dulu comprehensive sexual education kan tidak diterima di sekolah-sekolah kan. Belum. Masih ada tabu-tabu, masih ada alergi kata-kata sexual education itu kan. Nah, ini kan momentum yang baik sekali. Pemerintah mau mulai serius menangani program-program HKSR di sekolah-sekolah, mungkin masuk dalam kurikulum. Nah, pertama kali tentunya kalau kita mau membuat suatu tulisan yang kreatif, kita mulai dengan kasus-kasus yang ada dulu. Tentunya kita tidak boleh misalnya kasus ada kehamilan dini itu akibat kita tidak tahu, atau ada kasus-kasus lain ya HKSR. Nah, pertama kali kita tonjolkan dulu kasus-kasus yang ada ini akibat dari kurangnya informasi dari anak-anak muda mengenai HKSR ini. Pertama kali mungkin lead-nya seperti itu, tapi tentu kita tidak boleh memberi nama ya terhadap objek yang kita akan tulis, tapi masalah secara general. Kemudian kita melihat narasumber mana yang tidak menghakimi. Biasanya kan kalau pejabat-pejabat pemerintah tuh normatif sekali ya, keterangannya itu nanti kita untuk tambah. Tetapi yang perlu satu, guru. Kenapa mereka tidak mau? Kemudian kita orang tua, kemudian remaja sendiri, kemudian para penggiat HKSR, NGO, civil society organization yang bekerja selama ini tanpa ada dukungan pemerintah. Bagaimana mereka berjuang untuk memberikan informasi HKSR terhadap remaja yang dulu pemerintah tidak memberikan perhatian yang cukup. Kemudian narasumber-narasumber yang tidak menghakimi ya, mungkin pemuka agama yang progresif, kemudian psikolog, dokter, dari scientific society juga untuk menunjang artikel ini agar ini loh, kalau misalnya anak itu hamil muda, apa yang terjadi? Dokter itu yang memberikan penjelasannya, bukan kita penulis ya, karena kita tidak punya capability itu. Tapi dokter yang bicara secara psikologi apa yang terjadi kalau misalnya anak itu mengalami hal seperti itu dari psikolog. Kemudian dari guru, bagaimana suasana sekolah, apakah mereka setuju. Kemudian juga dari pemuka agama yang progresif ya. Jadi jangan yang menghakimi udah langsung udah selesai lah tulisan itu gitu. Tapi yang bisa, mungkin ketika saya bicara dengan pendeta kemarin, pendeta Rose di Kupang, mereka membuka diri, gereja membuka diri, seperti itu ya. Jadi narasumber yang memang mendukung program tersebut. Kemudian dari tetua-tetua adat yang tabu-tabu seperti itu, apakah masih berlaku, seperti itu. Jadi narasumber yang betul-betul membuat tulisan itu menjadi tulisan yang mendalam, yang edukatif. Nanti yang bla-bla-blanya bolehlah Pak Nadiem Makarim lah di bawahnya, atau dari dinas kebudayaan atau dinas pendidikan di tempat. Itu biasanya kalau dari government itu kan normatif gitu, penjelasannya ya itu di bawahnya aja. Tetapi yang paling penting adalah mereka yang betul-betul memahami masalah HKSR ini. Jadi narasumber yang berkompeten, yang membuat tulisan itu berbobot. Mungkin begitu, Mbak.
Oke Mbak, berarti kalau misalnya kayak dari contoh kasus yang tadi justru bukan orang-orang dari kementeriannya, tapi orang-orang yang ada di lapangan yang memang nantinya akan terlibat langsung atau terdampak pada program yang akan dijalankan ini ya. Betul, karena biasanya pemerintah itu kan hanya normatif ya, oh program ini, program itu, program ini gitu ya. Tetapi sebetulnya mereka juga baru mulai gitu. Tetapi yang orang-orang yang sudah beraktivitas di bidang ini selama bertahun-tahun itu yang kita harus tonjolkan. Bagaimana pengalaman mereka menangani kasus-kasus masalah-masalah HKSR ini, pemberian informasi itu bagaimana di lapangannya itu seperti apa, hambatannya, kemudian sekarang ini progresnya bagaimana dari dulu yang anak-anak tidak tahu, remaja sampai sekarang itu mereka mulai mendapatkan informasi yang jelas dengan adanya advokasi peer educator, adanya penggiat-penggiat HKSR seperti teman. Halo Mbak Rita. Halo Mbak, suaranya sempat hilang. Iya nih, lagi hujan deras banget. Ya ampun. Tapi aman kan ya Mbak ya, nggak ada banjir-banjir ya? Oh, di Bali nggak ada banjir, aduh, terima kasih Tuhan. Mbak, menyambung sedikit lagi nih tadi terkait dengan setelah kita menemukan narasumber, nah boleh berbagi tips teknik wawancara nggak Mbak? Kayak maksudnya, ya sebenarnya teknik wawancara kan banyak ya, tapi kayak paling nggak dasar-dasar prinsipalnya yang do and don'ts-nya itu tuh bagaimana? Kalau kita mewawancarai remaja, kita duduk seperti remaja dalam. Kemudian kalau kita mewawancarai dokter atau psikolog atau itu kita melihat dari sisi saintifiknya, bagaimana mereka memandang masalah ini secara saintifik. Tentunya kita juga kan tentu kita bekali diri kita dulu dengan pengetahuan saintifik itu ya. Bagaimana sih dampak psikologinya? Kita harus membaca dulu sebelum kita mewawancarai mereka. Kalau nggak kan kita bengong mau wawancara apa kalau kita tidak mengerti masalahnya, apalagi kita wawancara profesional. Misalnya saya wawancara Pak Siswanto, Profesor Siswanto, kalau saya tidak mengetahui semua background beliau dan research yang beliau sedang laksanakan, itu bisa kayak tong kosong nyaring bunyinya gitu. Jadi ketika kita mewawancarai narasumber, kita harus mengetahui dulu masalahnya. Kita mewawancarai psikolog, kita harus dulu baca apa sih dampak psikolog dari masalah-masalah ini terhadap remaja. Kemudian dari masalah medis, masalah religion. Jadi ketika kita mewawancarai, sebelum kita turun ke lapangan, kita membekali diri dengan pengetahuan. Sebelum kita mewawancarai narasumber, siapapun itu, guru, bagaimana keadaan sekolah, nanti kita mewawancarai menteri, kita harus lihat dulu apa gambaran yang besar di masalah ini. Kemudian kita bisa wawancara Pak Nadiem misalnya sekarang. Seperti itu. Jadi sebelum kita turun mewawancarai, kita harus mengetahui dulu, kita harus mendekati dulu mereka dan trust ya. Pertama trust. Ini jurnalis atau penulis ini kita bisa percaya nggak kamu menulis yang benar. Kadang-kadang misalnya dokter nggak percaya kita tuh mengerti masalah medisnya. Psikolog mereka meragukan gitu kemampuan kita. Artinya ketika kita datang mewawancarai narasumber, kita sudah membekali diri dengan pengetahuan-pengetahuan yang terkait dengan masalah yang akan kita tanyakan pada narasumber tersebut. Itu Mbak. Baik, terima kasih banyak Mbak Rita atas tips-tipsnya. Ini sebenarnya udah ada banyak banget dan ini bisa jadi
amunisi untuk teman-teman yang sudah mau. Ayo menulis. Nah, di ASW sendiri Mbak, kita rencananya di bulan Maret nanti kan kita akan relaunch website kita lagi, dan kita juga akan punya newsletter. Jadi nanti ada tim penulis dari teman-teman remaja yang akan aktif untuk menulis di newsletter ini. Boleh, nanti saya baca, boleh nggak? Ada, nanti bolehlah ya kita berkonsultasi juga dengan Mbak Rita untuk tulisan-tulisannya. Oh, sangat boleh, sangat senang. Apalagi kita bisa sharing ya dengan, saya juga belajar dari penulis-penulis muda, karena mereka tuh sangat kreatif. Dengan pemilihan kata-katanya yang segar, yang lucu, yang menarik, itu saya belajar. Ini ada yang bertanya nih Mbak, untuk menghindari plagiarisme, tipsnya bagaimana ya? Kalau kita menulis, tentu kita ada sumber-sumbernya ya. Dan itu harus kita tuliskan. Sumber-sumber yang kita tulis apapun itu. Dan kalau teman-teman punya blog gitu ya, itu ada copyright-nya. Sehingga ada copyright infringement. Kalau ada pelanggaran copyright itu kelihatan. Jadi kalau teman-teman punya blog, punya Facebook story, itu sudah harus ada dilindungi oleh copyright. Jadi jangan khawatir. Tetapi ketika kita meng-quote seseorang, itu harus narasumbernya siapa. Oke, begitu ya untuk Android Blue Droid ini kebetulan karena aku nggak tahu namanya dan cuma ada nama akunnya itu. Jadi tadi untuk menghindari plagiarisme kita wajib untuk menuliskan sumber. Oke, sudah 1 jam lebih kita ngobrol-ngobrol dengan Mbak Rita. Jadi tadi tips terakhir dong Mbak buat teman-teman nih. Harus pede, percaya diri, harus memulai, kemudian harus terus semangat. Kalau bosan, jalan-jalan dulu, nanti balik lagi. Kemudian motivasi kita menulis itu untuk apa? Itu juga sama dengan kita beramal ya. Kita beramal bukan cuma dengan uang, tetapi dengan pengetahuan, dengan informasi. Itu kita mengamalkan ilmu kita, itu udah luar biasa. Dan dengan menulis ini adalah suatu media untuk kita berbagi informasi, berbagi pengetahuan, dan itu menurut saya sangat mulia sekali gitu. Jadi teman-teman semangatlah menulis kreatif agar teman-teman semua remaja Indonesia ini sehat, bahagia, lahir dan bahagia. Amin. Oke, terima kasih Mbak Rita. Jadi tadi ya tipsnya teman-teman untuk mulai menulis adalah percaya diri, mulai aja tulis, walaupun jelek nggak apa-apa, nanti kan berproses seiring dengan berjalannya waktu juga tulisan juga akan membaik. Segera memulai, semangat, dan memiliki motivasi untuk tetap menulis. Oke, terima kasih banyak Mbak Rita atas sharing yang sangat berharga di sore hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mengikuti sesi di sore hari ini. Nanti menulis, saya lihat edit sedikit juga boleh. Wah, luar biasa Marita. Tadi sudah ada Nino dari GWL tuh. Kalau ada newsletter yang bisa dirapikan atau website, mungkin saya bisa ada input-inputnya supaya lebih menarik, lebih mendalam. Saya sangat terbuka, saya sangat senang berbagi dengan teman-teman yang muda, yang semangat. Oke. Terima kasih Mbak Ikna, Mbak Vita, semua teman-teman. Sampai bertemu di ruang berbagi yang berikutnya. Untuk ruang berbagi yang kali ini nanti akan kami edit dulu videonya, juga presentasi dari Mbak Rita, juga nanti bisa kami kirimkan kepada teman-teman yang berminat. Terima kasih dan sampai jumpa di ruang berbagi berikutnya. Terima kasih.